Rawa kuning ning sih rawa kuning mangkat ini mana Apa dhewe sok pikir? kan kamu makan yang aku kapan lupa nih Jumat kok makat nending. eh Jumat kok makat neh. gitu rawa aku sini aku 12 Ngopo nangis iki? es Ono sing nangis, Cuk. mes Caca dhewe. story nih Heeh. siapa lagi story Sari. ngece po Gak ngerti aku. ora salir captionnya ngece po Gitu. ayo paling ngopo parah kan rambut ngece Iya sih. membagikan presentasi Aku olahraga Nicholas ini ngopo nih? Laptop terus tak sabutmu ndak iso. ora iso Ayo sana. Halo Mas Erlangga. Halo. Mas Erlangga Nicholas. Bisa berhenti itu enggak, Mas? Melakukan apa? Presentasi. Bisa enggak? Halo. Mas Erlangga. Itu diberhentiin presentasinya. Nanti saya nggak bisa PPT. Nah, oke, makasih. Oke, langsung saja ya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar untuk hari ini kalian semua? Halo, apa kabar? Materi hari ini yaitu kebugaran jasmani ya. Mungkin nggak lama, cuma 15 menit 20 menitan lah. Nanti disimak ya. Oke. Di sini ada yang tahu kebugaran jasmani itu apa? Halo. Ada yang tahu nggak kebugaran jasmani itu apa?
yang tahu ya? Oke. Jadi kebugaran jasmani merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Secara umum, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani sendiri yaitu kunci kesehatan dan ketahanan tubuh. Oleh karena itu, apabila kita rutin melakukan berbagai latihan dan kegiatan fisik seperti berolahraga, tubuh akan menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Ya itu ya, jadi kebugaran jasmani seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Oke, ya, bisa ya. Oke, saya lanjut. Selanjutnya ada komponen kebugaran jasmani. Komponen sendiri ada 10. Yang pertama kekuatan, daya otot, daya tahan, terus kecepatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, koordinasi, keakuratan, reaksi. Dan selanjutnya ada manfaat kebugaran jasmani. Manfaatnya itu terhindar dari penyakit jantung, terhindar dari penyakit hipertensi, menurunkan lemak jahat, terhindar dari resiko kanker, meningkatkan mood, meningkatkan daya energi, meningkatkan gairah seksual, terhindar dari penyakit kerapuhan tulang atau osteoporosis. Ingat-ingat dulu ya manfaatnya. Oke. Selanjutnya ada contoh kebugaran jasmani. Pertama, tes sit up. Tes ini dilakukan untuk mengetes daya tahan tubuh dan daya tahan ototnya. Tes yang ini hampir dapat dilakukan oleh beberapa orang. Latihan yang sederhana tersebut menjadikan tubuh Anda menjadi sehat dan bugar kembali. Yang kedua, tes push up. Tes ini sengaja dilakukan untuk mengetes kekuatan dan daya tahan dari otot bahu dengan lengan. Ketiga, tes lari bolak-balik. Tes ini berfungsi untuk mengukur kelincahan dari diri Anda saat melakukan latihan kebugaran jasmani. Yang keempat, tes lompat jauh tanpa awalan latihan kebugaran. Lompat jauh dapat dilakukan sebagai alat pengukur untuk daya tahan ledak atau sering disebut dengan istilah explosive power. Yang terakhir, tes lari jarak jauh. Latihan kebugaran ini dilakukan untuk mengetes daya tahan dari paru-paru dan jantung manusia. Latihan ini dapat dilakukan dengan berlari kurang lebih sejauh 1 km. Oke. Sejauh ini bisa dipahami untuk komponen dan manfaat? Bisa ya, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, saya lanjut. Kemudian ada bentuk latihan kebugaran jasmani. Pertama ada kekuatan. Kekuatan ini merupakan faktor yang paling utama dari berjalannya suatu latihan kebugaran jasmani. Kekuatan ini akan membantu tubuh manusia menghasilkan suatu massa otot yang besar. Dengan otot yang kuat, maka Anda akan terminimalisir dari suatu cedera olahraga ringan. Contoh latihan yang bisa Anda lakukan untuk membentukkan kekuatan otot ialah push up, sit up, dan back up. Kemudian ada kelincahan.
memiliki kelincahan yang tidak terbatas, maka Anda akan dengan sangat leluasa melakukan kegiatan sehari-hari. Dengan menggunakan latihan ini, tubuh akan sangat mudah merespon rangsangan dari diri sendiri dan orang lain. Contoh bentuk latihan kebugaran jasmani yang sering dilakukan orang-orang antara lain yaitu seperti zigzag, lari alang melintang, lari bolak-balik, dan lain-lainnya. Kemudian ada keseimbangan. Latihan keseimbangan untuk kebugaran jasmani pun sangat penting. Dengan latihan ini, maka orang lain akan dengan sangat mudah melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari tanpa suatu kendala apapun. Dan untuk contoh latihan keseimbangan ini dapat dilakukan dengan mengayunkan satu kaki ke depan dan berdiri satu kaki ya, seperti di gambar ini ya teman-teman. Kemudian ada daya tahan. Latihan mengatur daya tahan tubuh dalam kebugaran jasmani sangat memberikan energi positif. Dengan sering melakukan latihan ini, Anda akan sangat mudah dan kuat untuk melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari. Dan untuk contoh latihannya sendiri, kalian bisa jogging, terus bersepeda, terus senam aerobik, itu juga bisa. Kemudian ada kelenturan. Untuk menjadikan tubuh lebih fleksibel, maka latihan kebugaran jasmani khususnya untuk latihan kelenturan harus memang perlu dilakukan. Kelenturan atau flexibility sering diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian. Dan untuk latihannya sendiri seperti digambar, dan kayang ya teman-teman. Kalau nggak bisa mungkin pemanasan seperti statis dan dinamis itu juga bisa untuk latihan kelenturan. Bisa dipahami ya teman-teman? Iya Pak. Bisa ya. Selanjutnya manfaat dari melakukan gerakan atau latihan kebugaran jasmani, yaitu meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, mempunyai kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat, mengurangi resiko kelebihan berat badan atau obesitas, mempunyai respon tubuh yang cepat dan tepat, dan terakhir mencegah penyakit jantung. Oke, ini ada sedikit video, mau disimak ya. Di Kedengeran nggak? ini kita akan belajar beberapa macam gerakan kebugaran jasmani, di mana yang kita Kedengeran ya? ketahui kebugaran jasmani merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Dan yang harus kita ketahui bahwa kebugaran jasmani mengandung beberapa macam komponen penting, yaitu ada daya tahan kardiovaskuler, daya tahan otot, kekuatan otot, kecepatan, kelincahan, kelentukan, keseimbangan, koordinasi, power, serta komposisi tubuh.
jasmani yang akan kita lakukan yang pertama adalah push up. Oke, bentar. Push up adalah suatu jenis senam kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot bicep maupun tricep. Posisi awal push up tidur tengkurap dengan posisi tangan dibuka selebar bahu dan disimpan di samping kiri dan kanan. Sedangkan posisi kaki dan badan tetap lurus atau tegap. Usahakan ketika menurunkan badan, posisi harus selalu lurus sejajar. Selanjutnya sit up. Sit up merupakan salah satu gerakan kebugaran jasmani dengan latihan olahraga yang dapat melatih beragam otot. Tidak hanya otot perut, namun juga ada otot dada, panggul, pinggang bagian bawah, dan leher. Untuk melakukan push up, mula-mula berbaring dengan punggung menempel di lantai dengan lutut yang ditekuk. Taruh tangan di samping telinga, kemudian tarik napas dan angkat tubuh bagian atas serta tekukan ke arah lutut. Gerakan kebugaran jasmani yang selanjutnya adalah back up. Back up adalah latihan otot perut dan otot punggung dengan cara posisi awal tidur tengkurap, kedua kaki dirapatkan, serta kedua tangan dirapatkan di depan dagu. Kemudian, angkat tubuh bagian atas dan kaki secara bersamaan. Gerakan selanjutnya squat jump. Squat jump merupakan salah satu gerakan olahraga yang dilakukan dengan posisi awal, tubuh berdiri dengan kaki dibuka lebar, kemudian tangan diletakkan di belakang kepala, lalu sedikit melompat dengan mendarat pada posisi setengah jongkok. Squat. Squat adalah latihan untuk melatih otot paha, panggul, dan bokong. Squat juga dapat menguatkan tulang, ligamen, dan tendon di bagian bawah tubuh. Cara melakukan squat adalah dengan menahan beberapa detik posisi jongkok 90 derajat. Lakukan squat secara perlahan, karena dengan squat dapat memperoleh bokong yang kencang. Selanjutnya squat thrust. Squat thrust merupakan salah satu bentuk latihan daya ledak yang dilakukan dengan cara mengubah posisi tubuh dari jongkok ke berdiri. Latihan squat thrust dapat digunakan untuk daya tahan otot. Latihan otot ini cukup menguras tenaga. Maka dari itu, lakukanlah secara perlahan dan hati-hati. Selanjutnya, gerakan cium lutut. Gerakan cium lutut ini merupakan gerakan yang dapat menguatkan otot perut. Otot perut yang dilatih dengan baik dengan cium lutut akan menjadikan otot perut semakin kuat dan tidak mudah terkena kram. Latihan ini merupakan salah satu latihan kelentukan. Mulailah gerakan mencium lutut secara bertahap, mulai dari kedua kaki yang dirapatkan hingga gerakan